Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh dan soleha. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 4. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu melaksanakan ibadah wajib paginya ya. Nah, laksanakanlah ibadah wajib pagi itu berdasarkan niat dari dalam hati untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena paksaan Ustazah ya. Dan Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan rutinitas new normal agar kita terhindar dari virus COVID-19 dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dengan cara tetap di rumah saja, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan gunakan masker serta makan makanan yang bergizi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja ya? Nah, iya benar, kita sudah belajar tentang beberapa cara untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kemudian juga kita sudah belajar tentang jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar segi 5 dan juga segi 6. Dan kita sudah belajar tentang salah satu unsur seni tari, yaitu alat musik ritmis. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar tentang pentingnya kebersihan di sekolah. Kemudian kita akan belajar tentang menemukan pola dan pola lantai. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita membacakan teks Taman Sekolah yang Kotor yang ada di halaman 79. Ayo kita baca bersama-sama. Taman sekolah yang kotor. Di sebuah sekolah terdapat sebuah taman sekolah yang kumuh dan kotor. Banyak warga yang suka membuang sampah sembarangan di taman tersebut. Sampah-sampah tidak dipilah. Tempat sampah tidak dipisahkan sesuai jenis sampahnya. Tumpukan sampah banyak terdapat di berbagai sudut taman sekolah. Lalat-lalat bertebaran di mana-mana. Tempat air yang ada di taman tersebut tidak ditutup rapat. Air yang tergenang menjadi sarang nyamuk. Taman sekolah tidak bisa lagi digunakan untuk bermain dan belajar. Menjaga kebersihan taman sekolah adalah kewajiban dari semua warga sekolah. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita banyak sekali mengambil pelajarannya ya. Nah, yaitu pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, termasuk lingkungan sekolah kita nih anak-anak. Nah, dengan cara yaitu membuang sampah pada tempatnya dan juga memilah sampahnya nih anak-anak. Mana tempat sampah yang kering, mana tempat sampah yang basah.
Kemudian mungkin saat kita melaksanakan bersih-bersih lingkungan, kita bisa memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Nah, anak-anak, sampah organik itu misalnya seperti daun, ranting pohon. Nah, itu merupakan sampah organik. Sedangkan sampah non-organik itu contohnya adalah plastik, kaca, kain. Nah, itu sampah non-organik. Jika kita ke tempat umum, kita hendaknya harus bisa memisahkan sampah-sampah tersebut dan membuangnya ke tempat yang tepat agar kita dapat menjaga kebersihan lingkungan. Sebab anak-anak, jika sampah itu menumpuk dan semua sampah dijadikan satu, itu akan menjadi sarangnya para hewan-hewan kotor seperti lalat yang akan bertebaran kemana-mana, dan juga bisa menjadi tempat penampungan air yang tidak akan ditutup rapat sehingga akan menjadi sarang nyamuk. Anak-anak tahu kan, nyamuk itu akan menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, maka dari itu, lingkungan yang kotor akan membuat kita menjadi sakit dan membawa kemudaratan bagi kita. Dan kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan ya anak-anak. Nah, ada pun ciri-ciri lingkungan tidak sehat nih anak-anak di sekolah, yaitu kualitas udara buruk, tidak memiliki tempat sampah, tidak ada tempat akhir pembuangan sampah, tidak ada saluran air, gersang, banyak hewan kotor berkeliaran seperti lalat, kecoa, dan nyamuk, dan kumuh. Nah, itu adalah ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat di sekolah. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang menemukan pola. Nah, coba sekalian perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Nah, contohnya itu jam dinding. Jam dinding itu berbentuk apa, anak-anak? Ya, benar, berbentuk bangun datar lingkaran. Nah, anak-anak semuanya punya penggaris kan? Bentuk bangun datar apa ya penggaris kalian? Iya, ada bangun datar persegi panjang. Kemudian juga ada bangun datar segitiga. Kemudian juga ada bangun datar persegi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menemukan pola. Nah, Ustazah akan beri contoh ya. Untuk contoh yang pertama, nah, ini ada dua jenis bangun datar, yaitu ada persegi dan juga belah ketupat. Perseginya berwarna hijau, belah ketupatnya berwarna oranye. Nah, titik-titiknya diisi dengan pola apa ya? Iya, benar. Yang pertama kita isi dengan belah ketupat berwarna oranye, yang kedua kita isi dengan persegi berwarna hijau. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat di contoh yang kedua. Kira-kira itu diisi dengan apa ya? Ya, polanya adalah segitiga, persegi, persegi, segitiga, persegi. Maka diisi dengan persegi segitiga. Ya, itu ya caranya kita menemukan pola. Jadi kita sebutkan terlebih dahulu nih anak-anak, bangun datarnya apa. Misalnya contoh yang pertama, persegi belah ketupat, persegi belah ketupat, persegi belah ketupat, persegi. Jadi itu diselang-seling. Kemudian contoh yang kedua, itu yang keduanya diulang dua kali, yaitu segitiga, persegi, persegi, segitiga, persegi, persegi, segitiga. Nah, kita ke contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini kita punya 3 bangun datar, yaitu segi 6, jajar genjang, dan juga persegi. Ayo kita temukan jawabannya. Segi 6, jajar genjang, titik, 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 jajar genjang, persegi, segi 6. Diisi dengan apa ya? Ya, benar. Sehabis jajar genjang adalah bangun datar persegi. Setelah persegi, kita lanjutkan dengan bangun datar segi 6. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kalian coba untuk kerjakan di halaman 83
untuk sebagai bahan belajar mandiri kalian di rumah agar kalian lebih pandai ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola lantai anak-anak. Nah, sebelum masuk ke pola lantai, Ustazah ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang seni tari. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu seni tari? Iya, seni tari adalah sebuah ungkapan perasaan manusia melalui gerakan berirama. Nah, seseorang yang menari itu disebut apa, Nak? Penari. Iya, benar disebut penari. Nah, adapun unsur-unsur dari seni tari, yaitu yang paling utama adalah gerak, kemudian musik irama, dan hiasan serta kostum, dan pola lantai. Lalu apa itu pola lantai? Pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh para penari yang sedang melakukan gerakan tari. Pola lantai digunakan untuk membuat posisi dalam ruang gerak. Nah, ada beberapa macam pola lantai nih anak-anak. Ada pola lantai lingkaran, pola lantai garis lengkung, pola lantai X, dan banyak sekali pola lantainya nih anak-anak. Nah, salah satu tujuan pola lantai ini adalah agar para penari dapat terstruktur dan tidak menabrak satu sama lain. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian kerjakan. Ayo aplikasikan di kegiatan 1 menjawab teka-teki silang dan kegiatan 2 membuat pola bangun datar di halaman 84-85 untuk belajar mandiri kalian agar kalian menjadi lebih pandai. Ya anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian terima dengan baik ya anak-anak. Dan Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian nih agar selalu menjaga kebersihan. Karena jika lingkungan kita tidak bersih, maka akan mendatangkan penyakit dan kesusahan bagi diri kita. Maka dari itu selalulah menjaga kebersihan, karena hidup bersih membuat kita menjadi sehat dan nyaman. Dan ini juga sesuai dengan perintah Allah di Quran Surah At-Taubah ayat 108 yang menyebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, jika kalian kotor dan suka dengan kotor dan tidak mau menjaga kebersihan, maka Allah tidak akan menyukai kalian. Maka anak soleh dan soleha, Ustazah anjurkan untuk selalu menerapkan dan menjaga kebersihan ya anak-anak. Nah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.